Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kajian kita pada kesempatan kali ini, kita akan coba mengkaji tentang cara dan hukum sholat id sendirian atau sholat id di rumah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada dasarnya bahwa sholat id itu untuk dilakukan secara berjamaah, ya, bahkan disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan di lapangan sebagai satu bentuk syiar, untuk menampakkan syiar Islam, ya. Kenapa dilakukan di lapangan? Ya karena agar para wanita yang mereka sedang haid, sedang nifas pun bisa untuk menghadirinya, untuk mendengarkan khutbah, ya. Tapi tidak untuk mengikuti sholat, ya. Hanya saja kondisinya ketika kemungkinan nanti, ya, wabah virus ini kemudian belum, ya, berakhir sampai ketika menjelang Idul Fitri, maka ya akan dimungkinkan bahwa tidak diadakan ya sholat Idul Fitri secara berjamaah di masjid-masjid atau di lapangan-lapangan. Nah, karenanya ini perlu kita menyikapi dan kita perlu untuk mengetahui bagaimana hukumnya secara Islam, ya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sholat id itu sendiri disepakati oleh para ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan, ya. Bahkan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim, beliau mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah kal wajib, ya, yaitu sunnah muakkadah seperti wajib, mendekati wajib, ya. Artinya sayogianya tidak ditinggalkan, ya. Nah, hanya saja kita pahami, ya, bahwa adanya sunnah-sunnah, ya, yang bisa kita kerjakan, ya, yang diantaranya adalah, ya, dari mulai malam sampai khotib naik mimbar, bagaimana kita untuk bisa bertakbiran, ya. Kalau sholat Idul Fitri sampai ketika khotib naik mimbar maka selesai. Adapun kalau untuk sholat Idul Adha masih boleh, ya. Nah, kemudian juga apa? Ya, disunahkan bagi kita untuk ketika berangkat dari satu jalan nanti untuk kemudian pulang dari jalan yang lain, ya. Kemudian juga disunahkan bagi kita untuk ketika sholat Idul Adha, ya, bagaimana kita untuk mengakhirkan makan. Jadi menahan diri dulu, tidak makan, tidak minum, ya. Setelah sholat id baru kita boleh makan kalau mau minum, ya. Nah, begitu juga ketika kalau sholat Idul Fitri disunahkan justru kita makan dulu, ya, makan. Maka diantaranya juga disunahkan untuk sholat Idul Fitri agak diakhirkan. Untuk apa? Memberikan kesempatan kaum muslimin yang belum melaksanakan zakat fitrah untuk agar mereka melaksanakan zakat fitrah mereka. Yang diantaranya adalah, ya, disunahkan untuk ketika mereka saling bertemu setelah sholat untuk mengucapkan tahniah, ucapan selamat, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Nah, ini
disunahkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan ini, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang lain, yang dimana kalimat itu tentunya adalah kalimat yang baik, ya. Ini pun boleh, ya, dengan yang sudah masyhur tengah-tengah kita kadang, ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini boleh, ya. Yang penting bukan kalimat-kalimat kemungkaran, kalimat-kalimat keburukan, kalimat mencaci, ya. Nah, hanya saja kaum muslimin rahimakumullah, lantas bagaimana ketika nanti ternyata kita tidak, ya, boleh untuk sholat berjamaah di masjid, sholat id, begitu juga tidak boleh sholat di lapangan. Bagaimana ketika kita sholat di rumah, baik sendiri atau kemudian, ya, berjamaah di rumah dengan keluarga kita? Tentunya para ulama, ya, dari 3 madhab membolehkan sholat sendirian di rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, ya, yaitu Imam Malik, ya, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Hanya saja Imam, ya, Abu Hanifah tidak membolehkan, ya. Imam Abu Hanifah, ya, untuk menghukumi bahwa sholat id itu harus berjamaah, tidak boleh sendirian, ya, harus dikerjakan di lapangan atau di masjid. Hanya saja dari 3 madhab berpendapat akan kebolehannya untuk sholat, ya, yaitu sendiri di rumah atau sholat bersama keluarga di rumah, ya. Kita melihat diantaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam, ya, Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, di jilid yang kelima halaman 19, beliau mengatakan, ya, tusannu sholatul id jama'atan wa hadza mujma'un alaih li ahadits as-sahihah al-masyhurah law sholaha al-munfarid fal madhab sihatuha, ya. Di mana Imam An-Nawawi yang beliau bermadhabkan madhab Syafi'i, beliau mengatakan disunahkan untuk sholat id secara berjamaah, dan ini adalah madhab yang disepakati di kalangan para ulama berdasarkan dengan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang masyhur. Hanya saja kalaulah adanya seorang yang mengerjakan munfarid, yaitu sendiri, ya, maka itu tidak mengapa, ya. Maka dalam perkara seperti ini hukumnya boleh, ya. Nah, jelas, ya, begitu juga, ya, Imam Ibnu Qudamah, ya, dalam kitab Al-Mughni, ya, juga, ya, menghukumi akan kebolehannya, ya, yaitu sholat, ya, sendiri di rumah atau kemudian bersama dengan keluarga, ya. Nah, kaum muslimin, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, ya, jadi, ya, itu, dan tata caranya seperti apa, ya, tentunya bahwa kita pahami, ya, sholat id itu tanpa adzan dan tanpa iqomah, ya, yaitu dengan 2 rakaat. Rakaat yang pertama, ya, yaitu dengan, ya, 7 kali takbir selain dengan takbiratul ihram, dan kemudian di rakaat yang kedua dengan, ya, 5 kali takbir selain dengan takbiratul qiyam, takbiratul kita bangkit untuk mengerjakan sholat rakaat yang kedua, ya. Nah, jadi ini, ya, tentunya disunahkan oleh Nabi SAW ketika kita melaksanakan sholat id. Hanya saja ketika nanti kita sholat sendirian, ya, ketika tanpa khutbah, maka, ya, kita sholat sebagaimana sholat id yang kita lakukan, ya, yaitu 2 rakaat, ya, rakaat pertama dengan 7 kali takbir selain takbiratul ihram, dan kemudian yang kedua 5 kali takbir selain dengan takbir bangkit, ya, untuk rakaat yang kedua, ya. Nah, adapun ketika kita di rumah dan kemudian bisa berjamaah, ya, dan itu dimana bahwa kita, ya, ada saudara-saudara kita yang lain, maka, ya, sangat baik ketika adanya yang berkhutbah, ya, adanya yang berkhutbah, ya, sebisanya semampunya untuk berkhutbah. Adapun sholat, ya, sebagaimana biasa.
Adapun kalau sholat sendirian maka para ulama menyunahkan untuk yaitu dengan bacaan yang sir, ya, dengan bacaan yang dipelankan tapi tidak dijaharkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin Bapak Ibu rahimakumullah ya terkait dengan tata cara ya sholat Id ya, baik dalam kondisi ketika kita bisa untuk berjamaah, dalam kondisi tidak ada masalah, atau ketika adanya masalah yang artinya wabah penyakit yang menjadikan kita tidak boleh untuk berkumpul ya, kita untuk sholat di rumah baik sendiri maupun berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimin fi kulli jambil aqtar. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.